Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Sedang mengukur jalan, seorang pekerja proyek di Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak KKB. TNI kontak tembak dengan OPM di Landi Jaya, seorang anggota kelompok separatis tewas. Jalan menuju Kampung Adat rusak, potensi wisata di Sorong, Papua Barat Daya, terkendala infrastruktur. Korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan bertambah menjadi 7 orang. Bertambahnya korban pembantaian KKB terhadap pendulang emas ilegal di distrik Syaradala diketahui setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi pada hari Sabtu. 22 September lalu, KKB membantai 7 orang di 2 lokasi pendulangan emas ilegal Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. April tahun 2025 lalu, 11 pendulang emas ilegal juga tewas dibantai KKB di lokasi yang sama. Diduga pendulang emas ilegal kembali masuk ke lokasi karena faktor ekonomi. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Kodam Lama, Kota Jayapura. Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, api tiba-tiba membesar dan melalap sedikitnya 19 petak rumah. Warga yang panik berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun, hembusan angin kencang membuat api cepat menjalar ke rumah-rumah lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu rumah, kemudian merembet ke rumah lainnya. Untuk memadamkan kebakaran, sedikitnya 7 unit mobil pemadam milik pemerintah Kota Jayapura diterjunkan, dibantu 2 unit water cannon kepolisian dan 1 unit damkar milik TNI Angkatan Laut. Setelah melakukan pencarian intensif sejak terjadinya longsor di terowongan bawah tanah pada 8 September 2025 lalu, PT Freeport Indonesia kembali menemukan 5 pekerja tambang yang terjebak akibat longsor lumpur basah. Dari 5 korban yang ditemukan, 2 diantaranya merupakan warga negara asing. Seluruhnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun materi longsor di terowongan bawah tanah. Proses evakuasi berlangsung sulit mengingat kondisi terowongan yang licin dan dipenuhi lumpur. Kelima jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tembagapura untuk identifikasi lebih lanjut. Hujan yang mengguyur Kabupaten Sorong selama 1 pekan membuat 7 kecamatan banjir. Banjir merendam ratusan hektar lahan pertanian serta pemukiman. Tinggi banjir di perumahan mencapai 30 cm. Hujan dengan intensitas tinggi ditambah air pasang laut menyebabkan 9 sungai di kabupaten ini meluap. Balai Wilayah Sungai Papua Barat menetapkan status tanggap darurat. Sejumlah alat berat dikerahkan ke 3 sungai untuk melakukan normalisasi atau pengurukan. Selain karena hujan dan air laut meluap, banjir juga disebabkan karena banyaknya sampah yang ada di sungai, sehingga menghambat air mengalir.
Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali beraksi membakar fasilitas umum di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dua bangunan SMP Negeri Kiwirok di Kampung Sopa Mikma, Distrik Kiwirok, hangus terbakar pada hari Selasa. Bangunan sekolah ini terbakar karena ulah KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kejadian ini menambah daftar panjang aksi brutal KKB merusak fasilitas umum, seperti sekolah yang justru dibutuhkan masyarakat di wilayah Pegunungan Bintang. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan KP3 Laut Merauke bersama kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP serta karantina menggagalkan penyelundupan minuman keras tradisional jenis Sopi. Minuman keras ini dibawa penumpang kapal Pelni yang baru saja sandar di Pelabuhan Merauke. Petugas menemukan ratusan liter minuman keras dalam 2 koper yang disembunyikan di antara barang bawaan penumpang. Sebagian miras dalam kemasan botol air mineral dan plastik bening. Pemiliknya diduga sengaja meninggalkannya di atas kapal untuk menghindari pemeriksaan. Seluruh minuman keras Sopi ini langsung dimusnahkan di pelabuhan sebagai bentuk ketegasan aparat memberantas peredaran minuman keras di wilayah Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.